ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pada malam ini adalah kita di kuburan hanya bersama amalnya. Nah, ini dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Ini hadisnya diriwayatkan banyak sekali. Saya kutipkan saja Bapak Ibu. Saya potong hadisnya. Qala Anas bin Malik. Beliau Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun fayaji'u ithnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayaji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, seseorang yang mati atau mayit itu diikuti oleh 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 menetap. 3 hal tersebut, 1, ia diikuti keluarganya. Yang kedua, dia diikuti hartanya. Dan yang ketiga, dia diikuti amalnya. Nah, kemudian hartanya dan keluarganya kembali, maksudnya tidak membersamai dia, sedangkan amalnya membersamai dia. Ini hadis yang kita kutip berkaitan dengan tema kita pada malam ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita sebagai mukmin mestinya memang harus banyak-banyak mengingat hal ini. Oke, banyak-banyak mengingat tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan hal ini. Mari kita bersama-sama mencoba mengupas makna dari hadis yang tadi saya kutip. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa manusia di muka bumi ini, mereka itu mempunyai 3 hal yang mereka perjuangkan. Ada yang demi keluarganya, dia rela mati, dia rela menderita demi istri, demi anak, demi suami, demi
kakak, adik, ibu, bapak. Artinya ini perjuangan yang luar biasa, memperjuangkan keluarga, memperjuangkan orang-orang yang dia cintai. Nah, yang seperti ini kan manusia punya harapan timbal balik. Kalau saya memperjuangkan istri, suami, anak, maka saya akan diperjuangkan oleh mereka. Tapi yakinlah bahwa itu akan membuat kita kecewa kalau tidak diiringi dengan kebenaran. Sebab Allah sudah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Nah, kalau kita baca ayat ini kan kita jadi proporsional memperjuangkan orang-orang di sekeliling kita. Nah, proporsional yang saya maksud adalah kita mengikuti aturan yang benar. Kata Allah, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari pasangan kalian, istri atau suami, wa aulad, inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, sebagian mereka ada yang jadi musuhmu, kata Allah. Fahdharuhu, maka waspadalah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang dimaksud musuh di sini apa? Ya banyak penjelasan para ulama. Ada yang memang betul-betul jadi musuh, seperti Nabi Lot dan istrinya. Itu musuhan, secara ideologi musuhan. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang satu kayak Nabi Nuh dengan Kan'an, itu musuhan secara ideologi, walaupun secara keseharian kan. Nabi Nuh ketemu Kan'an itu nggak bukan kamu-kamu, tapi secara ideologi ini bermusuhan. Itu. Terus ada lagi yang musuhan beneran. Kalau ini udah banyak kita lihat. Kita itu kan nonton TV, ada pembunuhan terhadap orang tua sendiri, pembunuhan terhadap anak sendiri, pembunuhan terhadap pasangan, istri membunuh suami, suami membunuh istri. Boleh YouTube ada ya, dimana boleh kasus-kasus yang ada di lingkungan kita. Artinya yang kita perjuangkan berkaitan dengan ini, ya kita tahu proporsinya. Kalau itu tujuan utama hidup seseorang, yakinlah dia akan kecewa. Makanya dalam agama kita itu ada ketentuan. Nah, saya cerita sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu bersama Nabi, terus kemudian beliau matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari harta. Artinya kalau kita pahami, berarti kalau disuruh milih antara jenengan dengan harta, saya milih jenengan. Jadi semuanya saya lebih mencintai panjenengan, walaupun dibanding keluarga saya. Oh, ini tenangan ini. Tapi ada pengecualian, kata Umar bin Khattab, kecuali diri saya. Artinya kalau saya harus milih, ya saya milih diri saya daripada jenengan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, loh, betul, kalau kamu ingin sempurna, kamu harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Nah, kemudian sahabat Umar mengatakan, oke, kalau itu saya mencintai panjenengan, mencintai Allah lebih dari apapun, bahkan lebih dari diri saya. Nah, Bapak Ibu, begini-begini ini kan di zaman modern, di rumah enak atau enak, menguping atau enak, koyo-koyo, lu kok ngiwake dunyane, ngiwake keluargane dan seterusnya. Nah, ini mungkin
sebagian kita tetap akan menolak Bapak Ibu. Wah, ini sama aku ini ajaran kaya ini sama aku ini. Ajaran seperti ini Pak Aduh, ini doktrin. Nah, ini memang doktrin Bapak Ibu. Ini namanya doktrin mencintai Allah, doktrin mencintai Rasulullah melebihi apapun. Karena itu yang nanti kita sebut sebagai amal dalam judul kita itu ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saya jenazah dengan selamanya. Asal dengan pegang teguh itu akan jadi amal yang akan menemani panjenengan. Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa Anda tidak akan memperoleh manisnya iman sampai panjenengan mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Nah, terus pokok si keluarga di mana Bapak Ibu? Islam sudah mengatur. Suami punya kewajiban kepada istri, itu namanya ngamal. Suami cari duit, kemudian memberi nafkah kepada istri, itu amal Bapak Ibu. Suami mempergauli istri dengan baik, itu amal. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah dalam Quran. Pergaulilah mereka dengan cara yang patuh, itu amal. Jadi kita mencintai keluarga itu bukan semata-mata keluarga, bukan, tapi karena menjalankan perintah Allah. Lalu dari amal, dari amal. Dan kata Nabi, sebaik-baik seorang suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi orang begini mesti baik sama istrinya, karena dia tahu. Nah, cuma Bapak Ibu, si istri atau dibaliklah sekarang, seorang istri taat kepada suami dan seterusnya. Suami jangan rumah sakit Anda itu paling diidolakan oleh si istri, bukan itu. Suami mencintai istri karena perintah Allah. Lu nek yang terjadi Bapak Ibu jadi ngamal kabeh. Jadi ngamal kabeh. Suami menjalankan kewajibannya karena perintah Allah, istri menjalankan kewajibannya karena perintah Allah. Jadi istri orang pakai GR kalau suaminya hanya mencintai aku toh, betul. Tapi ini secara naluri akan berjalan dengan baik. Dan jangan khawatir, wah, naik mono caranya berarti tidak diajarkan suami mencintai istrinya, tidak diajarkan istri mencintai suaminya. Bukan, diajarkan suami mencintai istrinya sebagai wujud kecintaan kepada Allah. Jadi dibungkus sedemikian rupa supaya menjadi amal, supaya menjadi kebaikan. Kalau tidak, jauh. Cinta itu luntur, kesetiaan itu gugur. Banyak kasus yang seperti itu Bapak Ibu, udah banyak. Kalau hanya karena faktor manusia, jadi kita bicara tentang pendorong orang melakukan sesuatu. Kalau hanya faktor manusia Bapak Ibu, tidak bisa. Kalau faktornya manusia, menungso itu dua rasa bosen. Seandainya tidak ada ikatan, makanya dalam nikah itu ada akdun nikah. Akad itu maknanya tali, mengikatnya dengan asma Allah. Jadi tali nikah itu, tali itu ditaleni nganggo asma Gusti Allah. Makanya mitsaqul radhiyallahu itu keluarga. Kalau kita bicara orang tua dan anak itu patuh kepada orang tua bukan karena orang tuanya berjasa, bukan. Mengko kan yo ngene nek kula jenengan nganggone hukum orang tua berjasa, anake ditelantarno karo wong tuwa. Umpamane terjadi. Terus anaknya merasa wong tuaku ki lan tau ngopeni aku. Wong tua taunya pola aku, biarkan saya jadi gelandangan.
Saiki aku sukses, usahaku maju, wong tuaku ora bakal tak hormati. Dia hanya orang tua biologis, tapi tidak pernah menjadi orang tua sesungguhnya. Nah, itu karena manusia. Kalau karena aturan agama, betul-betul, kenapa Anda tetap menghormati orang tuamu yang dulu pernah mau membunuh, mau membuangmu? Kenapa kamu lakukan? Ya karena kami berbakti kepada kedua orang tua bukan semata-mata karena orang tua, karena Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Itu jauh lebih kokoh ikatannya, jauh lebih kuat. Bukan karena orang tuanya kaya, bukan karena orang tuanya miskin. Oh, itu sudah dipedulikan. Meh wong tuane kaya, meh miskin, perintah kon menghormati ya dihormati, perintah kon berbuat baik ya berbuat baik. Nah, itu ikatannya yang kita lihat itu ikatan yang kuat. Nah, kembali ke hadis tadi, kalau kita mati keluarga melu, suami ikut, istri ikut, anak melu, itu yang pertama. Tapi melune atau tekan kuburan, dan itu kan tidak usah dipahami mendalam, ya kita tahu ya memang begitu. Pokoknya nyatane sesuk terus demi bujuk. Iya kan? Saya itu dapat undangan besok tanggal 20 hari Jumat itu tanggal 20 September atau nggak salah. Ini menikah lagi sesudah istrinya meninggal. Jadi saya dapat undangan besok menikah lagi. Nggak jelas oleh waktu istrinya meninggal natal tidak natal bapak ibu natal ikutnya lagi. Oh dungan iya sedih iya bilang dino bawa nanti lo masalah sedih normal. Tapi kan kita hidup masih jalan kan, hidupnya kan masih berkelanjutan. Sedih 3 hari, 5 hari, seminggu, oke. Merasa ditinggalkan, ya itu manusia. Tapi faktanya tetap itu akan dilupakan. Itu fakta Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul ini betul-betul ya memang faktanya begitu. Faktanya begitu. Kita itu hidup mengikuti realita yang ada, sambungkan itu kepada apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Supaya keluarga kita melu, alhamdulillah kita punya orang yang kita cintai, kita punya orang yang kita sayangi, kita rawat mereka sebaik-baiknya, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk merawat mereka. Nah, tadi hubungannya tetap aturannya Gusti Allah, aja terus ngawur demi keluarga, wabih ditabrak demi keluarga, semuanya dihalalkan, tidak boleh. Terus yang kedua yang ikuti kita harta kita. Harta itu semua itu ya sih ada digowo apa sih pola dana kayak kapan boleh bisa sumbangan kan untuk bandar dewi kadang utang kalau RT itu kok sih yo macam-macam yang kita bawa apa sih harta, justru harta ini kalaupun ke bawah harus dibawa pulang. Paling panas sak cuil wiwe duwe kadang dari sekitar bulan udah sudah dikubur di situ, sesuk ana sing takon iki wis apa wong wis ning jero wis kepenak sing ning jaba guweker masalah kuburan iso. Nah ini Bapak harta kita ngikut iya sebagainya, motor tinggal, mobil tinggal, duit tinggal, semuanya ditinggal kabeh. Dan kita itu mesti sadar itu, mesti sadar.
Detik ini pun saya tahu kita yang hadir di sini nanti nek kula jenengan sesuk nek mati badane ra bakal digowo. Tapi ngerti nek kula jenengan itu belum tentu menyadarkan di bawah hal ini besok nek mati boten ajeng kula bertolak. Boten. Nek kula mati berarti bertolak. Baju yang saya pakai itu juga tidak akan saya bawa. Kalau saya harus mati. Motor yang saya bawa biasanya tidak dibawa. Tidak dibawa. Semuanya ada yang saya bawa. Nah, kita tahu, tapi pengetahuan ini kadang tidak mampu naik level menjadi kesadaran. Jadi kita ini masih dalam otak kalau ngerti tapi bukan paham, ngerti tapi tidak menyadarkan. Nah, hadis ini kita harapkan bisa membuat semacam daya kejut kesadaran pada diri kita. Ada daya hentak, ada daya dorongnya untuk supaya kita bisa nyadar. Oh, filosofi bodoh, filosofi harta. Bahwa kita harus tidak punya harta. Sopo sing menilai bodoh, kita punya. Tapi sadarilah bahwa itu tidak akan menolong Anda. Sadarilah bahwa itu tidak ada gunanya pada suatu saat nanti. Sebab banyak orang, Bapak Ibu, rela korupsi, rela ngabusi, rela melakukan tindakan yang tidak terpuji demi mendapatkan duit, demi mendapatkan harta. Itu fakta, Bapak Ibu. Terus demi itu duit, dia rela itu. Padahal duit itu sakit. Ini saya dipikir apa saja. Bayangkan Bapak Ibu, orang sudah yakin asetnya, usahanya mencukupi untuk kebutuhan dia sampai 3 turunan, sampai 7 turunan, cukup. Tapi neng pikirannya jadi iseh wae melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya untuk mendapatkan harta dalam jumlah tertentu. Ini berarti kan dia paham, tidak sadar. Makanya Nabi itu mengingatkan untuk urusan harta. Wong nek wis kadung terlalu seneng dunya, wong kuwi mesti lalai. Niku pun nopo wae. Ya semacam sunatullah, semacam saya tidak mengatakan sunatullah. Oh ya sunatullah. Wong nek seneng banget karo dunya, niku mesti lalai. Wis mesti. Makanya Allah juga menyampaikan al-hakumut takatsur, bermegah-megahan, akeh-akehan bodoh niku ndadekake jenengan mati. Kapan mandeke? Hatta zultumul makobir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Kek mandek, angga wis mati, kek mandek. Lekmu jo, lekmu yak, lekmu betul. Padahal begitu mati deh, loh, kok langit? Lah kok mati Bapak Ibu? Niki lho kok jenengan kan kene sing jenengan gowo ya apa? Kan kene gitu ya, jenengan kan mungkin mau mati sertifikat atau 15 G. Apa ya digowo tenteng kemana-mana? Kan ya boten tuh Bapak Ibu. Kalau jenengan ngeten iki paling sing digowo ki tiang itu. Lambil kan iki yo sing digowo. Kita tahu ini tidak bicara mati itu ya. Boleh mati. Yang kita tahu sarung, lambi, peci, jam, aksesoris, motor, mobil, biasa. Loh, nek kula jenengan mampu sadar, sebenarnya kan seperti itu gaya hidup orang mukmin. Jadi kesadarannya itu tumbuh. Oh iya ya. Lalu aku dititahkan yo paling taksih penting Pak. Sing nganggo sapa Pak?
Saya utang. Nah gitu. Saya nganggo sing utang dengan kayak kompensasi sidik bunga 0,2% per hari, per bulan kayak 0,2% sampai. Jadi sampainya mudah 100.000. Jadi Bapak Ibu yang gunakan. Dua kita tidak boleh punya. Oh boleh, silakan. Tapi jangan membuat angkatan lain. Mesti ini, Bapak Ibu. Mesti ini. Nek kula jenengan ki sing dikarepake wis terwujud. Kan boleh sing belum terwujud kan. Saya ingat urusan dunia. Motor wis duwe. Mesti ini kan rasa boleh motor mana itu ya. Aku dulu kan ngono. Lah masalahnya kalau jenengan ini salah paham. Motor wis duwe kan kayak siji Pak. Nah iku iki dadi sing dadi lahir. Nek ora yo. Iki kan kurang apik Pak. Modelnya kesuwen. Nah, ini kan banyak ide. Ini yang bikin manusia bermasalah tadi. Nah, nek wis motor kan ganti kemuliaan. Dan nek wis kabeh iki apa Pak? Duwe motor, duwe mobil, duwe omah, duwe kebon, duwe toko, duwe. Terus jenengan kan boleh apa? Kudune kan boleh akhirat. Mau bisa kabeh kan ngono. Kudune lho Bapak Ibu ideale. Nyatane wis dicukupi karo Gusti Allah. Nah, ngono kok iso ora gelem boleh akhirat Bapak Ibu. Berarti nandake nek dhek iku budaya dengan polisi yang melampaui dosis. Niku ngomong apa dosis menurut. Nah, jadi sekali lagi dunia itu kita cari, tapi kan kita punya ukuran. Punya ukuran. Mau masalahnya sampai ini ketika sesuk sampeyan ditutno duniamu, tapi balik. Nah yang terakhir yang bersama dengan kita kalau kita mati itu ngamali. Nah ngamali tinggal mengono ngancani pulau panjenengan. Ngamali pulau panjenengan itulah yang akan ya bisa menolong, tapi bisa mencelakai. Tergantung ngamal sing dimaksud niku nopo. Nah makanya Bapak Ibu pulau jenengan kan kudu nyadar ini. Memang apa yang dibahas di tema kita ini yang memang menyadarkan kita. Berarti saat ini ngeten, ini kan bu pembanding mawon pulau jenengan. Ini ngeten, saya panjenengan itu harus mulai ngitung-ngitung. Sisa hidup kita itu masih berapa tahun lagi? Kita tidak tahu, pakai asumsi. Jenengan kira-kira mehurip nanti usia kita 80, 90, 100, 150, sangat remokot itu dewi. Ini kalau kita mau usia 100, saya usia lebih 50, berarti kurang 50. Ini semua saya berarti dengan mikir kebutuhan lagu 50 tahun ke depan. Nanti ujian ini, mikir 50 tahun ke depan. Terus dengan saat ini mikir mati. Nah dengan main kemah telung dino, kemah mungkin. Dengan yang perlu dikira yo kemah telung dino. Jadi aku sesuk tanggal 10 nanti tanggal 13 naik kemah. Jadi jenengan butuhnya naik kemah ya kudune sing dibutuhke kuwi sing dipikir to Bapak Ibu. Lah kemah kan ora sah dadak tuku jenengan barang to ya. Mau naik kemah 3 dino. Apa jenengan perlu tuku jendela? Lah mboten to. Wong kemah kuwi nganggone bendo. Apa jenengan perlu pira-pira nek meh kemah 3 dina niku
terus jenengan tuku apa jenenge tom apa kopi kuwi kanggo banyu penting boten. Nah, berarti nek kemah 3 dina sing dipikir lah ya kanggo 3 dina budaya apa kena kemahan turune nganggo bantal nek atis ke selimut kan ngoten abi pun boleh kayu duit dicukupi kanggo 3 dina plus 50% berarti 4 dina setengah kan ngono to Bapak Ibu ya kan ngono. Kita kalau bikin LAB kan ngono rencana anggaran dan biaya. Nah masalah itu kan jangan tahu buat gawe LAB hidup ini pada nek 3 dino ya cukup dipikir sing kanggo 3 dino suwe-suwene 6 dino kan ngono. Saya ingat angka harapan hidup kita itu berapa, terus yang kita persiapkan untuk itu apa. Oke. Saya ini angka harapan hidup pada mati ini bilo mantito hidup saat badane mati nikulah ketoke duwe suwe timbang kula jenengan saiki nganti mati. Jadi nek saiki nganti mati saya 20 tahun mengko bar mati kan butuh ini bar mati kan ya butuh mobil, butuh makan dan sebagainya. Ini berapa? Lah nek jenengan kok meh kemah 3 dina mikir kanggo 3 dina, nek jenengan meh kemah sebulan ya mikir kanggo sebulan, nek jenengan meh manggon 3 tahun ya mikir kanggo 3 tahun, nek meh kontrak 10 tahun ya mikir kontrak 10 tahun. Nek gawe omah iki dibangun, saya yakin masjid ini tidak diperuntukkan untuk 3 tahun. 3 tahun kok cakrai gede-gede mana-mana Pak. Ini kan diperuntukkan mungkin 50-100 tahun ke depan deh. Makanya dibangun dengan kokoh kan. Ini kalau ada jenengan tadi Pak sesuk meh ana gempa megatrust kene kena balik 5 dino jenengan bangun ngeten betul. Lah kok pintar teman tutupnya nek wis nanti 5 dino nek ana tsunami ana gempa besar ya mesti boten Bapak. Lalu jenengan hidupnya bodohnya di titik itu kita wujud mau sedih nek mati malah bangun api-apian sing ngerti cetok dhewe iki bakal nggawa salah. Nah logika-logika itu Bapak Ibu silahkan jadikan media untuk menyadarkan kita betapa pentingnya mempersiapkan diri dengan apa yang akan kita bawa. Jadi digawa itu sing dipenting dengan makan kaji ini kalau makan umur itu Bapak Ibu nek wayang musim hujan, wayang musim panas, ora usah nggo jaket kandel-kandel. Ngeblabaki kopah. Mboten usah, ora usah nganggo bantal barang saka omane kono wis disediani. Artinya Bapak Ibu, yang kita butuhkan apa itu yang kita bawa. Pentingnya buat duit. Saya penting ngomong Pak, mulai jam umur seminggu, ada ngomong ATM itu digeser di orang yang butuh duit. Saya penting ATM-nya diisi duit. Nah, kalau diisi duit, kalau duit, berdua. Nah, dari sini pentingnya ngomong. Nah, jenengan ngamal ini kaya ngisi ATM. Ini bukan ATM, bukan ono. Lalu tiba, ya kok ya bukan ngerti ATM dalam tanda petik. Artinya kita bisa menggunakan yang mungkin ini kuburan bisa nganggo kes ya. Semua nganggo ATM misalnya ini atau nganggo model pening. Nah, jadi itu yang dibutuhkan iku sing ancani. Nah, hadis ini kembali mengingatkan kepada judul kita bahwa 3 yang mengikuti kita
hanya amal yang akan tetap bersama kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita, main amal apik yo sak kabeh, main amal elek yo sak kabeh. Wong kanca-kancane jenengan dhewe, nek pengen dikancani sing apik yo ngamal sing apik, nek pengen dikancani lo kaya cengking setan gendewo yo silakan amal sing elek. Maka Bapak Ibu, mugi-mugi manfaat, kiranya keuntungan para dokter. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah, tentang amal yang akan dibawa untuk kehidupan di alam kubur sudah disampaikan oleh Ustaz. Monggo yang mau bertanya, Pak Ustaz, Pak Cino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya terkait amal. Namun mohon maaf apabila pertanyaan saya menyimpang dari tema. Kalau begitu, ya ada 2 pertanyaan. Memang baru kemarin malam saya rapat RT Pak Ustaz. Rapat RT di rumahnya Pak Edu, dan selama ini pasca Covid rapat RT di Gondosari di sini dilaksanakan di Masjid Baitul Salam di Serambi depannya. Kemudian dalam rapat ada beberapa masukan, pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama, bahwa mereka atau teman-teman saya ini ada masukan berupa medsos masalah yang tidak jelas asal muasalnya, bahwa rapat di masjid itu membahas masalah koperasi tidak dibenarkan, intinya begitu. Kemudian yang kedua, apakah tidak menyalahi syariat karena selama ini masjid kita ini karena RT tidak punya gedung untuk rapat, dan apabila dilaksanakan rapat di rumah-rumah sebagian juga rumahnya kecil sehingga dilaksanakan di Serambi masjid. Apakah ini menyalahi aturan dan bagaimana yang sebenarnya? Dan kami selaku takmir ya kami persilakan karena pasca Covid maklum untuk menjaga jarak waktu itu. Selanjutnya mohon penjelasan dari Pak Ustadz atau pencerahan sehingga kita tidak salah arah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun Bapak Ibu, ini pembahasan tentang masjid. Nah, jadi mengenai masjid itu memang ada rambu-rambu di dalam penggunaannya. Oke. Tapi sebelum itu kita mendefinisikan dulu masalah masjid dan barang masjid. Ini harus dipahami dulu. Yang namanya masjid, saya pernah sampaikan, adalah tempat yang diwakafkan dan diperuntukkan untuk sholat. Dan masjid ini kan sudah dibentukkan dalam bentuk wakaf, berarti terkonfirmasi bahwa ini adalah masjid. Nah, itu baru tanahnya. Kemudian barang-barangnya. Nah, barang itu yang ada di masjid mungkin ada 2 kemungkinan, tergantung akad waktu pembeliannya bagaimana. Orang memberikan keramik, memberikan AC, memberikan karpet, itu kan ada yang memang diberikan dalam konteks wakaf. Ini wakaf lillahi ta'ala. Ada yang memberikan untuk ya diberikan aja, tidak pakai koin, tidak pakai ini pengkhususan.
Nah, kalau itu wakaf, maka peruntukannya hanya sesuai dengan yang diniatkan di awal. Umpamanya kapret ini diwakafkan untuk masjid dan digunakan untuk kegiatan masjid. Kalimatnya ini dipinjam Bapak Ibu gawe mantu, tidak boleh, karena sudah dikunci kan, peruntukannya sudah dikunci. Tapi kalau tidak ada peruntukan begitu, maka kembali kepada normalnya penggunaan. Normalnya penggunaan. Nah, kalimat normalnya penggunaan ini tentu masih bias, oke? Normal ini kan, nah, sebelum kita membahas tentang normalnya penggunaan, kita kembali ke zaman Nabi dulu, pembahasan tentang hukum masjid. Masjid pada zaman Nabi itu tidak diperbolehkan untuk jualan. Nanti Nabi menjelaskan jangan jual beli di dalam masjid, karena itu ada larangan, berarti pakem, tidak boleh jual beli. Yang kedua, di masjid itu tidak dibolehkan pada zaman Nabi dulu mencari sesuatu yang hilang. Wah, itu ya pun kanjeng Nabi melarang, ya nek ana barang hilang di masjid aja digoleki. Nah, terus yo dijarno sing nemu ben sing ngumumno. Jadi nek nemu diumumke. Ada jenengan nemu sampaikan ke takmir untuk diumumkan. Sing kelangan ora usah boleh. Maksudnya boleh itu sampai ke level nek mau lali kontaki mau ini apa-apa. Itu tidak disebut dengan mencari barang hilang. Jadi beda dari mana jenengan mau ngeldewo kebelik soto mau toko itu boleh dicari. Hanya lingkup pendek, tapi nek mati boleh nukar nakoke kemana-mana dan seterusnya. Nah, ini ada Nabi dahulu memang jangan. Selain itu Bapak Ibu, selain itu di Quran itu disebutkan masjid kuwi Gusti Allah, maka janganlah kamu memanggil beribadah kepada selain Allah. Itu sebenarnya dulu kaitannya kali Masjidil Haram, lawan masjid malah dinyembah berhala. Nah, nas-nas seperti itu yang kemudian kita jadikan patokan. Selain itu sebenarnya masjid pada zaman Nabi itu digunakan lebih fleksibel daripada hari ini. Artinya masjid boleh untuk merawat orang sakit, boleh. Masjid boleh untuk tidur, boleh. Banyak yang tidur di masjid. Zaman saat ini ditulis dilarang tidur di masjid. Nah, dia boleh Bapak. Jadi boleh tidur di masjid itu boleh. Terus membahas hal-hal strategis berkaitan dengan kemaslahatan umat boleh. Nah, pertanyaannya tadi kan kobarasi. Nah, itu kobarasi sebagai sebuah kobarasinya atau rapat RT ini kan kudunya dibedake. Masalah kobarasi ini kan nanti harus dilihat dulu, sebab kobarasi mengandung unsur riba, mungkin yang tidak boleh di situnya, mungkin loh ya, karena kan kobarasinya apa dulu, simpan pinjam atau kobarasi serba usaha, beda-beda pembahasannya di titik mana. Jadi kita harus melihat secara real. Kalau sekedar rapat RT yang tidak membahas hal maksiat, kecuali rapat RT bahas nanggap perjalanan itu masalahnya ada unsur potensi maksiat. Tapi rapat RT bahas dalan-dalan ini selokan dengan
Tidak masalah. Tidak masalah. Artinya penggunaan mesin itu, sekali lagi tadi saya urutkan sama, barang-barang yang ada di situ itu sifatnya wakaf atau tidak, itu dulu. Ya wakaf, umpamanya kami kok wakaf, iki kanggo sholat kok kanggo ngaji barang itu Pak. Nah, itu malah mumet wong to nek ngene. Mulane panitia takmir itu kudu ngerti. Niki mik kanggo apa Pak? Nek wong muni kanggo sholat tok, ya bisa notoke lho ya. Ya wis, berarti kanggo ngaji ini haram, tidak boleh. Karena memang yang memberikan niatnya dibatasi. Dia membatasi penggunaan. Nanti dengan beberapa diparingi wakaf dan sebagainya, sebaiknya dikonsulkan dulu. Dikonsulkan dulu, ditanyakan dulu. Ini maksudnya piye Pak? Ini kayak karpet rupanya saudara wakaf. Itu lebih enak. Nah, kita bisa mengarahkan Pak umpamanya wakaf lillahi ta'ala, tapi untuk kebaikan umat Islam ngoten nggih Pak. Aja muni kanggo salat soft pertama lho malah kanggo meneh. Wong jenenge angelno sing ngopeni. Jadi ya emang begitu. Nah, jadi pertanyaan tadi masalah apa? Kita bicara apa dulu tidak bicara konten. Pada prinsipnya, kalau memang dibutuhkan dan tidak ada hal yang maksiat di dalamnya, nah itu tentu, apalagi tadi diceritakan memang tidak ada opsi yang tepat selain di masjid. Tidak ada opsi yang tepat, tidak ada balai RT, tidak ada balai RW dan seterusnya. Satu. Terus yang kedua, tidak membahas hal yang maksiat. Nah, karena tadi pertanyaan dikobasi, mungkin yang mengatakan itu nggak membahas, mengandung unsur riba juga itu mungkin ya. Dugaan saya begitu. Dugaannya yang membuat orang jadi nah, jadi kita itu harus melihat sesuatu bagaimana zaman Nabi kita melihatnya lalu disubstansikan zaman sekarang kan waktu itu, sehingga kita tidak mudah untuk untuk melarang sesuatu yang sesungguhnya zaman Nabi itu boleh. Mau itu kan tidak maksiat dan tidak mengganggu waktu sholat yang penting. Jadi apa jam setengah itu nanti jam 8 ya. Nah itu jadi ganggu sholat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini permasalahan berkaitan dengan masjid Tuhan lebih begitu. Tadi ada apa yang udah ikut tadi? Udah. Dan tempatnya di Serami Ustaz. Oh, tempatnya di Serami. Di depan sana. Mantap. Jadi kesimpulannya insya Allah dibolehkan ya Ustaz. Dengan catatan boleh. Nah, tetap dengan catatan. Catatannya adalah tempatnya itu tidak wakaf spesifik untuk penggunaan tertentu dan juga tidak ada hal-hal maksiat yang dibahas. Sampai jelas, Pak Sih. Monggo, masih ada waktu terkait dengan amal yang dibawa di alam kubur. Ibu-ibu, halo? Ada? Belum ada? Berarti cukup. Tidak cukup. Halo? Betul ada? Ya mungkin tadi ada yang sedikit bertanya tentang bagaimana suasana alam kubur itu gambaran singkatnya seperti apa saja harus kalau situasi di alam kubur itu Bapak Ibu, orang yang mati
dia akan yang pertama, begitu orangnya yang ngubur sudah pulang, maka malaikat akan segera datang ke situ. Jadi ada dua pihak berarti ya, dua pihak atau lebih lah. Malaikat yang pertama membawa rohnya, kan rohnya tadi kan diambil ini, gitu, diambil, sing dikubur kan jasad itu. Nah, rohnya diambil, terus dikembalikan dulu. Nah, yang mengembalikan kan malaikat yang berbeda dengan yang bertanya. Nah, di saat seperti itu datang Pak juga mungkin bareng ya, kini dilebokke terus kini teko, terus dilungguhno. Jadi wong mati itu dilungguhno. Nah, saya tidak tahu modelnya seperti apa. Dilungguhno, dilungguhno, ditakoni, itu situasinya. Dan itu tidak pakai situ ya. Biasanya kan kalau kita kubur kan siang ya. Nah, kita biasa kubur malam seperti yang ada ya. Nah, malaikat yang nanya itu tidak pakai shift, karena bagi malaikat itu genap dan terang sama saja. Komen kuburan dulu kan ya betul doang. Nanti walaupun siang di malam kan oke pak bukan itu. Betul tuh ya. Nah oke, habis itu didudukkan terus ditanya. Masalah pertanyaannya itu para ulama berbeda-beda memahaminya. Ada yang memahami sebagaimana yang ditanyakan, yang dibacakan oleh Pak Mudin, siapa Tuhanmu, pertanyaan-pertanyaan itu kisi-kisi ini menolak kira-kira. Pertanyaannya seperti itu. Nah, cuma yang ditanyakan apa, model soalnya bagaimana, itu yang dibacakan para ulama. Siapa Tuhanmu itu takone ngono, jawaban Gusti Allah, pertanyaan tertutup dengan jawaban singkat. Apa pertanyaannya itu isai kan kita tidak tahu. Nah isai kan harus tahu jawabannya, atau sifatnya analitik ya kita tidak tahu. Terus pokoknya ada pertanyaan kubur. Nah pertanyaan kubur. Nah kita persiapannya bagaimana? Nah di sini pentingnya ulah dengan wau dikancani ngamal. Lo sing jawab ben ngamali jenengan iki lungguh wae sampe lungguh ke lungguh. Sopo pikiran umpamane ngono. Diwangi aku, diwangi. Sing diwangi ngamal. Nek jenengan ora ngamal piye? Jawab dhewe, ndak mungkin. Kenapa ndak mungkin Bapak Ibu? Lho sing lakoni gua tak ora karuan lho. Niku gambarane malaikat mungkar nakir niku tinimbang auditor BPK, tinimbang penyidik kepolisian luwih gandeng. Penyidik saya kan kena undang-undang, lalu malaikat orang kan undang-undang. Gua tak ora karuan. Jadi kita takoni yakinlah dengan usul mripate niku mendeli luwih medeni tinimbang jenengan sing pernah kena mendeli ya. Jadi nek umpamane ana napa jenenge kijang dioyak macan niku kan mripate kan wis medeni lho. Nah, posisi jenengan kaya kijang sing doyak macan, apa iso mikir? Mula jenengan apa iso mikir? Jadi insya Allah pengetahuannya luntur. Mulanya wau tadi ngamalmu sing ngancang. Ben dijawab amane jenengan wae apa yo. Wis jawab. Ana wis jawab piye Pak? Oh, aku wis dikai kesempatan kok. Malah dilatihan tinju to karo malaikat. Dia memang diberi kesempatan digebuk Pak. Nah itu orang hadis. Begitu tidak bisa sesuai dengan ekspektasi malaikat. Malaikat ekspektasi ya Allah betul tadi jawabannya memuaskan dan budaya bebuk orang ini bengok ini bukan dari bengok itu wabih makhluk hidup kamu kabeh kecuali menungso karo jin dengan mengbayang kaya apa rasane menunggu pisan tok tapi bolak-balik. Nah itu gambarannya. Nah, bukan kan pulau nanti matur
Iku ana suwajine jenengan biasakan membaca surat Al-Mulk kan ngono kuwi ana suwajine. Dadi kula jenengan wis dikai kesempatan. Nah iku jenenge amal kan membaca surat Al-Mulk amal. Amal Bapak saya ngandani jenengan yo kuwi. Kok niku memenuhi persyaratan berarti kan malaikat wis ngerti. Oh iki sing mati iki nggawa bolo. Nggawa bolo. Dadi aku meh intervensi, meh ngintogasi ya tapi tak tau ono masalahnya iki. Ono barane. Lah itulah gambarannya. Nah nanti kalau sudah proses itu tentu ada proses-proses lanjutan. Orang yang tidak layak nanti ada, itu kan ada penilaiannya, ini jelas ada penilaiannya. Nanti asesmennya seperti apa, wis layak, dia layak, namanya mendapatkan nikmat kubur. Nikmat pun berjejer, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian kalau dia tidak layak mendapat nikmat kubur, apalagi hasil tesnya itu kok nggak benar, nah itu dia mendapat siksa kubur. Seberapa lama siksa kubur ada? Nah ini para ulama juga debat. Kalau dengan bila saya di masalah saya ngomong mati apa ya Pak? Ulama saya ngendikan ya mati bodoh. Nah itu analisis dari hadis-hadis tadi. Anda sih ngendikan ngerti. Nah ini kita kalau dengan kalau makhluk, tapi makhluk itu tenane boleh berarti. Jadi nek ngomongin mati, niku yen disiksa oleh dina Jumat. Jadi nek mati aja setu suwi. Nek mati dina setu, lek ditakoni dina setu, berarti disiksane nanti dina Kamis, Jumat iki mandeg. Lah nek cara pendapat pertama dal mandeg malaikate mau bali meneh. Kan payan iki pendapat sing nyenengake tapi tenane mbuh. Jenenge kaul ulama berdebat. Yang kedua, nanti disiksa kuwi, yang disiksa kuwi kita asumsinya orang yang disiksa itu akan disiksa sampai ada yang menghentikan. Menghentikan, sing menghentikan siapa? Bisa doanya orang hidup. Jenengan bisa doa Allah akumulasi dari doa jenengan 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali dilakukan oleh 1000 orang dalam akumulasi tertentu, maka itu layak untuk dipertimbangkan menghentikan siksa itu. Ada yang bicara gitu ulama. Mulane terus kita mendesain kemungkinan yuk bapak ibu terus didongani bareng-bareng kan menurut cerita bahwa menawa yang kedua dikebuki ada peluang untuk bisa dilayani kan. Jadi layani ada intervensi dari luar tapi itu tetap aman. Makanya kan mau nendongakin itu kan ya Allah saya membacakan ini saya niatkan untuk mati kuwi niate ngono kuwi. Nah yang ketiga ya tidak berhenti Pak, mau sing ngewangi ngamal yo pas-pasan banget ya wis pasar wae kebuki ya ditompo. Wis piye ngono Bapak Ibu. Nah jadi ini semua opsi. Mulai kan Nabi pernah mengatakan mongko mati disolati wong 100, wong ikhlas sing nyolati niku bisa menjadi penolong bagi dia dosane diampuni. Jadi kalau jangan pokoknya ciptakan desain-desain ini Bapak Ibu. Nama-nama Allah yang baru kalau panjenengan kuati sehingga kembalian di kuburan itu rasa suwe-suwe. Nah baru sejak awal jangan wis perdagangan santai wae. Santai. Dan Allah ditakoni malaikat santai mawon. Lalu wah aku sama sing jawab. Ono cobi ini kan enak Pak. Nah, sama saya jawab. Nah, saya jawab sama asisten. Nah, sama nama lu ya. Nah, kalau begitu kan boleh pada saatnya. Oke, Bapak Ibu, cukup ya. Monggo kita doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa hamhum kama rabawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun tiyang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi